wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haji selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data, dan yang terhormat kepada penonton-penonton YouTube dan teman-teman kelas kalian. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah struktur data Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus dengan judul Linear Sustainability Research. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Everanisa Arafat dengan NIM 202453084. Saya selaku moderator dan juga akan menyampaikan materi. Di sini saya tidak sendiri dan ada teman-teman saya. Nah, perkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawira, NIM 2245309. Perkenalkan, nama saya Alif Andasya Putri dengan nomor NIM 202453091. Perkenalkan, nama saya Salsa Rama Putri dengan NIM 202453083. Nah, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Alifa. Oke, pada slide pertama ini kita akan menjelaskan mengenai pencarian linear dan juga pencarian binaris. Ini merupakan perbedaannya ya. Pencarian linear itu memeriksa setiap elemen secara satu persatu hingga menemukan target. Membuatnya sederhana, tetapi menggunakan pencarian ini sedikit lambat untuk kumpulan data yang besar. Lalu di sisi lain, algoritma pencarian binaris itu secara efisien mempersempit rentang pencarian dengan cara membagi daftar menjadi dua secara berulang. Tetapi pada pencarian binaris ini memerlukan pengurutan data, sehingga datanya harus utuh. Lalu selanjutnya yaitu lebih fokus ke linear search-nya ya. Pencarian linear itu adalah algoritma pencarian sederhana yang dapat digunakan untuk menemukan posisi elemen target di dalam suatu daftar atau suatu array. Ide dasarnya itu memulai dari awal daftar dan memeriksa setiap elemen secara satu persatu hingga elemen target ditemukan atau akhir daftar yang dicapai. Pencarian linear itu beroperasi dengan cara mengulang daftar dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Pencarian ini membandingkan setiap elemen dengan target. Lebih detailnya ada di sebelah sana. Yang pertama yaitu mulai dengan elemen pertama, lalu membandingkan elemen target dengan elemen saat ini. Apabila cocok, kembalikan indeks elemen saat ini. Apabila tidak cocok, pindahkan ke elemen berikutnya. Ulangi proses yang sama hingga elemen target ditemukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Robiatul Adawira. Di sini saya akan menyampaikan contoh pencarian binaris. Nah, teman-teman semuanya bisa membayangkan bila Anda memiliki sebuah daftar angka. Seperti di sini di PPT ada angka 5, angka 8, angka 1, angka 3, 7, dan juga 9 dan 2. Dan Anda ingin mencari posisi angka 7 itu. Nah, yang pertama, mulailah dengan elemen pertama, 5, bandingkan dengan 7. Karena 5 bukan 7, lanjutkan ke elemen berikutnya. Dan yang kedua yaitu bandingkan elemen berikutnya 8 dengan 7. Sekali lagi, hasilnya tidak cocok. Jadi lanjutkan ke elemen berikutnya. Dan yang ketiga, lanjutkan proses ini dengan angka 1 dan juga 3 hingga Anda mencapai 7. Dan yang keempat, jika Anda mencapai angka 7, berarti Anda cocok. Algoritma mengembalikan posisi angka 7 dalam daftar, yaitu 4 jika Anda mulai menghitung dari 0. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan juga kekurangan dari pencarian linear.
mencapai berbagai skenario. Dan selanjutnya yaitu tidak perlu mengurutkan data sebelum mencari, yang menghemat waktu dalam skenario di mana data sering berubah. Dan yang keempat yaitu dapat diterapkan pada array, linked list, dan struktur data lainnya tanpa modifikasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada kekurangan pencarian linear. Yang pertama, kompleksitas waktu adalah 0 atau n. Itu O atau n. Itu membuatnya lambat dan tidak efisien untuk himpunan data besar, terutama jika elemennya mendekati akhir atau tidak ada sama sekali. Dan yang kedua yaitu bahkan jika data diurutkan, pencarian linear tidak memanfaatkan hal ini sehingga mengakibatkan perbandingan yang mungkin tidak diperlukan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu memerlukan pemeriksaan setiap elemen secara berurutan yang dapat lambat jika dibandingkan dengan algoritma pencarian yang lebih canggih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sasa Bilara. Di sini saya akan menjelaskan tentang binary search. Pencarian biner atau binary search adalah algoritma pencarian efisien yang digunakan untuk menemukan posisi elemen target dalam daftar atau array yang diurutkan. Cara kerjanya adalah dengan membagi list menjadi dua secara berulang, membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari, dan menentukan bagaimana yang akan dicari selanjutnya. Keuntungan dari pencarian biner atau binary search adalah pertama, kompleksitas waktu adalah O atau log n, membuatnya jauh lebih cepat daripada pencarian linear untuk kumpulan data besar, terutama saat data diurutkan. Kedua, memanfaatkan sepenuhnya data yang telah diurutkan, mengurangi setengah ruang pencarian pada setiap langkah, yang secara drastis mengurangi jumlah perbandingan yang dibutuhkan. Yang ketiga, berkinerja baik pada kumpulan data besar, mempertahankan efisiensi saat ukuran kumpulan data bertambah besar. Selanjutnya, kekurangan binary search adalah yang pertama, daftar atau array harus diurutkan sebelum menerapkan pencarian biner, yang menambah langkah ekstra dan dapat memakan waktu jika data belum diurutkan. Yang kedua, lebih rumit untuk diimplementasikan dan dipahami daripada pencarian linear, terutama saat berhadapan dengan implementasi rekursif. Yang ketiga, tidak dapat diaplikasikan secara langsung pada data yang belum disortir, sehingga membatasi kegunaan dalam skenario yang mana kumpulan data sering diperbarui atau belum disortir. Keempat, versi rekursif dari pencarian biner memiliki kompleksitas ruang O atau log n karena ruang tumpukan yang digunakan oleh panggilan rekursif. Nah, selanjutnya ada contoh atau ilustrasi dari binary search. Misalnya, data yang dicari adalah 17. Nah, awalnya itu 3, lalu 9, lalu 11, lalu 12, lalu di tengahnya ada 15, selanjutnya 17, lalu 20, 23, 31, dan akhirnya 35. Karena 17 lebih dari 15 atau data tengah, maka awal sama dengan tengah ditambah 1. Lalu karena 17 kurang dari 23 atau data tengah, maka akhir sama dengan tengah kurangi 1. Karena 17 sama dengan 17 atau data tengah, maka ketemulah angka 17. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Eve. Kembali lagi pada saya. Di sini saya akan menunjukkan gambar atau contoh implementasi dalam tabel mahasiswa. Seperti itu ya teman-teman. Itu contoh implementasi dalam linear search.
lanjutan dari kontingen yang tadi masih dalam linear search. Nah, selanjutnya ini contoh implementasi dalam tabel mahasiswa, contoh dari binary search. Nah, ini juga masih lanjutan dari binary search-nya. Ini juga masih lanjutan dari binary search-nya. Nah, yang terakhir saya akan menyimpulkan pencarian linear. Pencarian linear adalah dua algoritma pencarian yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pencarian linear cocok untuk data yang tidak terurut karena kesederhanaannya dan fleksibilitasnya dalam berbagai struktur data. Namun algoritma ini kurang efisien untuk kumpulan data besar karena harus memeriksa setiap elemen satu persatu. Nah, sebaliknya pencarian linear itu jauh lebih efisien untuk data besar karena kompleksitas waktunya yang lebih rendah. Tetapi hanya bisa digunakan jika data itu sudah terurut. Nah, ini membuat pencarian linear ideal untuk aplikasi yang memerlukan efisiensi tinggi dan data relatif statis atau sudah tersortir. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.